Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syed dan Mawan dari kelas 12 IPA 3. Jadi kali ini saya akan review novel yang berjudul Laut Bercerita. Novel ini adalah karya seorang wartawan majalah bernama Leila Sarika Chudori yang merupakan seorang wartawan di majalah Tempo. Novel ini terbit pada tahun 2017. Novel ini mengangkat tema persahabatan, percintaan, kekeluargaan, hingga rasa kehilangan. Dengan berlatar waktu di antara tahun 90-an hingga 2000-an, novel ini mengingatkan para pembacanya akan era-era di tahun 1998 yang sangat pahit dan kejam, khususnya bagi para aktivis. Walaupun novel ini hanya historical fiction, novel ini dituliskan berdasarkan fakta yang ada, karena penulis melakukan riset dan wawancara mendalam terlebih dahulu secara langsung kepada para korban yang berhasil kembali atau kerabat korban sebelum menulis novel ini. Karena itulah, pembaca novel ini akan seakan-akan berada dan hidup merasakan ada di dalam situasi yang sama saat membaca novel ini. Untuk isinya, novel Laut Bercerita ini memiliki inti cerita yang menceritakan terkait perilaku kekejaman dan kebingisan yang dirasakan oleh kelompok aktivis mahasiswa di masa Orde Baru. Tidak hanya itu, novel ini pun merenungkan kembali akan hilangnya 13 aktivis yang sampai saat ini belum juga mendapatkan petunjuk. Jadi novel ini terbagi dalam dua perspektif. Jadi ada perspektif dari Biru Laut sendiri dan adiknya yang bernama Asmara. Untuk cerita di latar tahun 90-an hingga 2000-an akan diceritakan dari perspektif Biru Laut. Untuk tahun 2000-an ke atas akan diceritakan dari perspektif adik Biru Laut, yaitu Asmara. Laut adalah seorang mahasiswa program studi sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia sangat menggeluti dunia sastra. Laut gemar membaca buku karangan Pramudia Anantatur yang ketika itu peredarannya dilarang di Indonesia. Hal itu yang menekatkan dirinya untuk secara diam-diam memfotokopi buku tersebut di salah satu fotokopi yang disebut sebagai fotokopi terlarang. Mulai di sana, dirinya bertemu dengan Kinan, salah satu mahasiswa fisik yang memperkenalkan Laut dengan organisasi Winantra dan Wirasena. Setelah ikut bergabung dengan organisasi Winantra, Laut jadi semakin menggiatkan aktivitas diskusi buku bersama rekan-rekan seorganisasinya. Bukan hanya buku, melainkan beberapa konsep yang hendak mereka lakukan untuk menentang doktrin pemerintah di negara ini yang telah dipimpin oleh satu presiden selama lebih dari 30 tahun. Dalam novel ini diceritakan bahwa Laut beserta rekan-rekannya akan melaksanakan beberapa aksi atau gerakan untuk membela rakyat yang telah diambil haknya oleh pemerintahan. Salah satunya aksi tanam jagung Belangguan. Akan tetapi, jauh sebelum mereka melakukan aksi tersebut, Laut bersama teman-temannya berdiskusi terlebih dahulu yang dikenal sebagai diskusi Gwangju. Dari situlah, Laut mulai menyadari dan mengetahui bahwa ada pengkhianatan di antara mereka. Diskusi Gwangju yang saat semestinya berjalan baik, lancar, justru terhambat karena adanya intel yang secara tiba-tiba mendatangi mereka. Namun, tidak ada yang tahu siapa pelaku yang membocorkan diskusi mereka. Setelah diringkus, mereka dibubarkan. Laut beserta rekan-rekannya kembali ke terminal. Mereka berpisah-pisah. Ada yang ke Pacet, kemudian ke Yogyakarta. Saat berada di ruang tunggu bis, terdapat sekelompok orang yang mencurigakan yang mengintai mereka. Hingga akhirnya Laut dan Bram serta Alek tertangkap. Sementara lainnya entah melarikan diri kemana. Laut, Bram, dan Alek dibawa ke suatu tempat semacam markas tentara. Di markas, mereka bertemu dengan sekelompok orang yang menginterogasi Laut, Bram, dan Alek. Tidak hanya diinterogasi, mereka pun diperlakukan secara tidak manusiawi, seperti disiksa, diinjak, hingga dipukul dan disetrum. Singkatnya, setelah dibebaskan, Laut diringkus lagi oleh sekelompok orang yang tidak dikenal semenjak mereka menjadi buronan di tahun 96. Sebab organisasi Winantra dan Wirasena dikatakan berbahaya bagi pemerintah. Kemudian teman-teman Laut secara tiba-tiba juga menghilang. Kemudian lambat laun rekan-rekan yang lain pun hilang entah kemana. Lalu sekarang Laut pun disusul dengan Alek dan Daniel yang menghilang. Saat penculikan dan penyekapan itu, mereka memperoleh siksaan yang sangat tidak manusiawi, bisa dikatakan sangat sadis dan biadab. Mereka semua dipukuli, disiram dengan air es, disetrum, digantung dengan kaki yang berada di atas dan kepala di bawah, ditentangkan di atas betangan es yang sangat dingin, serta penyiksaan lainnya hanya untuk agar mereka memberitahu siapa yang menggerakkan mereka.
Pada bagian 2 akan diceritakan dari perspektif Asmara, yaitu adik laut. Adik laut yang menjadi sudut pandang ceritanya memiliki visi misi yang saling berjauhan, di mana adik laut ini lebih menaruh minat pada bidang sains, sementara laut cenderung bidang sastra. Pada bagian kedua ini berawal di tahun 2000-an, tepat 2 tahun setelah laut bersama teman-temannya hilang entah kemana. Terdapat hal yang menyisakan dada, yakni saat mereka melakukan acara-acara yang mereka sebut sebagai ritual makan bersama di setiap hari Minggu. Hal ini biasanya mereka lakukan ibu yang menyiapkan makanan, serta bapak yang mengambilkan piring untuk wadah mereka makan. Bapak masih menyisakan 1 piring untuk laut, berharap laut kelak pulang ke rumah dan kembali makan bersama. Akan tetapi, hasilnya selalu sama dan nihil. Kemudian, Asmara dan kawan-kawannya memutuskan untuk mendirikan semacam lembaga khusus untuk menangani orang-orang yang dihilangkan secara paksa. Layaknya laut, kakak Asmara sendiri. Asmara tidak membangun itu dengan kawan-kawannya saja. Ia bekerja sama dengan berbagai orang dan keluarga dari teman-teman laut yang belum ditemukan juga. Lembaga itu didirikan dengan harapan agar laut serta teman-temannya yang hilang itu tidak habis dimakan waktu, dan pemerintah setelah segera menuntaskan perkara ini. Hingga akhirnya dirinya mendapatkan informasi mengenai ditemukannya tulang belulang manusia di Kepulauan Seribu. Ada yang sebagian yang sudah dikubur, kemudian sebagian lain ditemukan dan sedang dilakukan penelitian oleh dokter forensik. Mereka semua tidak tahu tulang siapakah itu. Akan tetapi, Asmara tidak menaruh harapan bahwa itu adalah tulang kakaknya laut, sebab dia yakin laut tidak akan pulang kembali. Ada satu hal lagi yang terbesit dalam benak, siapakah yang melakukan pengkhianat tersebut dan menjadi dalang atas kasus penghilangan paksa ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.